Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Arkadaşlar. Hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan dari Üsküdar ke Eminönü naik vapur. Üsküdar yang ada di sisi Asia Istanbul adalah salah satu titik favorit buat menikmati matahari pagi dan siluet kota tua Istanbul di kejauhan. Perjalanan dimulai dengan naik vapur, kapal feri yang jadi transportasi favorit warga lokal maupun wisatawan. Anginnya yang sejuk, pemandangan Bosporus yang luar biasa. Dari kejauhan mulai tampak Menara Kızkulesi. Jembatan Galata atau dalam bahasa Turki disebut Galata Köprüsü. Setiap hari, terutama saat cuaca bagus, kamu akan melihat deretan pemancing berdiri di sepanjang pagar jembatan, sambil menunggu kail mereka disambar ikan dari tanduk emas Haliç. Ini adalah pemandangan yang sangat khas dan juga menjadi daya tarik bagi wisatawan. Sampai di Eminönü, kita disambut dengan masjid besar yang dikenal dengan Yeni Cami. Bekleme alanlarının açık ve kapalı kısımlarında sigara Yeni Cami atau Masjid Baru, meski disebut baru, sebenarnya masjid ini sudah berdiri sejak abad ke-17. Gaya arsitekturnya khas Ottoman, dan letaknya yang strategis membuatnya jadi ikon kawasan Eminönü. Tepat di samping masjid terdapat Mısırçası, pasar rempah yang legendaris. Masih di tempat yang sama, terdapat para penjual bibit tanaman maupun hewan peliharaan seperti ayam, bebek, ikan, burung, kelinci, dan masih banyak lagi. Karena kepagian dan Mısırçası masih tutup, kita
lanjut jalan kaki menuju kawasan Sultan Ahmed. Sebelum menuju Hagia Sophia, aku mau mampir dulu ke Gülhane Park. Taman ini dulunya adalah bagian dari halaman istana Topkapi, tapi sekarang jadi taman umum yang cantik dan damai. Banyak warga lokal yang duduk santai di bangku, membaca, atau sekedar menikmati udara segar di bawah pepohonan rindang. Kalau kesini di musim semi, bunga-bunganya luar biasa indah, apalagi saat festival tulip. Tapi kapanpun kamu datang, suasananya tetap adem dan menenangkan di tengah hiruk-pikuk kota tua. Dari Gülhane Park, kita melanjutkan perjalanan naik sedikit ke atas menuju Hagia Sophia.
Hagia Sophia adalah bangunan megah yang dulunya gereja, kemudian masjid, lalu museum, dan kini kembali lagi menjadi masjid. Tepat di seberang Hagia Sophia berdiri Masjid Sultan Ahmed atau Blue Mosque dengan 6 menara dan interior biru yang memukau. Masjid ini dibangun oleh Sultan Ahmed I sebagai lambang kejayaan dinasti Ottoman. Di sebelah Masjid Sultan Ahmed terdapat makam Sultan Ahmed I bersama keluarganya. Suasana kusuk dan damai mengingatkan bahwa di balik kejayaan, para sultan pun kembali ke tanah. Di dalam kompleks ini, Sultan Ahmed I dimakamkan bersama dengan keluarganya, istrinya, Qasem Sultan, dan beberapa putri-putrinya. Sultan Ahmed I adalah Sultan Ottoman ke-14, naik tahta saat masih berusia 13 tahun. Ia dikenal sebagai pemimpin muda yang solih dan sangat peduli pada nilai-nilai Islam. Karena itulah, di usianya yang masih sangat muda, ia berinisiatif membangun masjid megah yang kita kenal sebagai Sultan Ahmed Jami, sebagai lambang kekuatan dan kebesaran Islam. Bangunan makam Sultan Ahmed I berbentuk oktagonal atau segi 8 dengan kubah besar di atasnya. Di dalam terdapat nisan-nisan marmer berlapis kain biru, hijau, dan merah. Masing-masing makam dilengkapi dengan topi khas, simbol gelar dan status. Pada dinding-dindingnya dihiasi kaligrafi ayat-ayat Al-Quran dan lampu gantung tua. Sultan Ahmed I meninggal di usia muda, yaitu 27 tahun. Berdasarkan kisahnya, Sultan Ahmed I meninggal karena tifus dan pendarahan lambung pada 22 November 1617 di Istana Topkapi, Istanbul. Warisan Sultan Ahmed I, yaitu Masjid Sultan Ahmed, terus dikenang hingga hari ini oleh jutaan orang dari seluruh